Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengambil faedah dari tafsir As-Sa'di berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya adalah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim, kalau kita ingin kerucutkan inti bahasan Al-Qur'anul Karim itu hanya 3. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang hukum-hukum, dan yang ketiga adalah cerita-cerita. Maka seorang muslim pada setiap bagian ini memiliki mauqif atau sikap. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim dan mukmin bersikap akan intisari Al-Qur'anul Karim tersebut. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, pastinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan semua amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan hati, baik itu amalan lisan, atau juga amal anggota badan. Bahkan Syekh Al-Ashqari
Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, beliau menyebutkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda akan dapatkan dalam setiap halaman Al-Qur'anul Karim minimal 20 lafzul jalalah Allah dan juga asma dan sifatnya. Bisa dihitung masing-masing. Setiap halaman Al-Qur'anul Karim pasti kita dapatkan 20 kurang lebih. Entah itu lafzul jalalah Allah atau asma dan sifat. Memang Al-Qur'anul Karim itu al-imanu billah. Kata mereka, Al-Qur'anul Karim itu adalah bahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika kita telusuri, maka ada 3 bahasan besar yang tadi yang kita dapatkan dari Al-Qur'anul Karim. Entah itu tentang tauhid dan kemudian kewajiban kita mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itulah bahasan kita malam ini. Bagaimana seharusnya seorang muslim dan mukmin bersikap berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Entah itu perintah atau juga larangan. Nah, kemudian berkaitan dengan bagian yang ketiga, cerita-cerita tentang masa lalu, masa datang, perkara gaib atau tidak, yang masuk akal atau tidak, insyaallah kita akan bahas besok subuh. Kita fokus pada poin yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan tidaklah patut bagi laki-laki dan juga perempuan kaum muslimin, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan hukum, entah itu perintah atau larangan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Artinya kita nggak punya pilihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan satu ketetapan, hukum apapun itu, berkaitan dengan perintah ataupun larangan, juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya tentunya berbeda-beda. Iman kita beda-beda, takwa kita beda-beda. Tapi yang ingin ulun samakan dulu adalah semua kita tahu bahwasanya mauqif kita, sikap kita terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, kita tahu kita harus tunduk dan patuh. Enggak ada pilihan, ini saya lakukan atau tidak ya. Larangan itu saya tinggalkan atau tidak. Enggak ada pilihan itu. Ini perintah Allah dan Rasul-Nya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tinggalkanlah, dan tidak ada embel-embel kemampuan. Karena ia tinggal ditinggalkan saja. Berkata Syaikh Utsaimin berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, salah satu hadis pilihan Imam Nawawi juga, kata beliau, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Kata beliau, ada embel-embel kemampuan pada menjalankan perintah karena memang berat. Tapi tidak ada embel-embel kemampuan ketika ada perintah dari Nabi Muhammad untuk meninggalkan. Kata beliau, karena basicnya kita tidak melakukan, ya tinggal ditinggalkan aja. Kalau perintah, subhanallah, namanya juga taklif ya, beban. Makanya semua kita ini orang-orang yang mukallaf, diberikan beban, kewajiban dari Allah dan juga Rasul-Nya. Jamaah sekalian, tapi beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu bukan beban yang mustahil kita pikul. Bisa kita memikulnya. Allah tahu kemampuan kita sebagai hamba. Enggak bisa salat berdiri, ya silakan duduk. Tidak bisa duduk, ya silakan rebahan. Enggak bisa puasa karena safar, silakan berbuka. Enggak bisa puasa karena sakit yang sangat mungkin masih bisa sembuh, tapi kalau itu berat untuknya berpuasa,
silakan nggak puasa dulu, tapi nanti ganti. Belum memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, ya tidak wajib untuk menunaikan zakat. Belum memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji, yang nggak wajib untuk dia menunaikan ibadah haji. Beban dia, tapi subhanallah bukan beban yang mustahil untuk kita pikul. Ada keringanan-keringanan di sana dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kita tahu bahwasanya kita nggak punya pilihan kecuali mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk syukur. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 20 berapa itu ya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Tolong dibantu itu kalau enggak 21. Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 20 21. Ya, di awal-awal surah Al-Baqarah. Kata beliau rahimahullah ta'ala 21. Kata beliau rahimahullah ta'ala, semua kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tapi kenapa kita beribadah, kata beliau? Karena nikmat Allah kepada kita terlalu banyak. Itulah kenapa kita beribadah. Nikmat Allah kepada diri kita masing-masing ini terlalu banyak. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah dengan menyembahnya. Ulun pernah share video ya, potongan ceramah Al-Ustadz Al-Fadil Firanda. Mungkin yang berteman dengan ulun bisa melihatnya waktu itu. Sepertinya videonya yakni nasihat beliau mungkin di nasihat pernikahan, karena terlihat di belakang beliau backgroundnya itu banyak jamaah, artinya bukan seperti kajian di masjid. Kata beliau hafizallahu ta'ala, dan ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am. Saya sebutkan ayatnya, tolong bantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Tolong dibantu. Kata beliau, seperti Anda, tidak ada jalan yang lain. Anda ingin hidup Anda tentram, nyaman, sentosa, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan yang lain. Satu-satunya jalan kalau kemudian siapapun di antara kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, dekat sama siapa yang memberi kita rezeki selama ini, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya prinsip bagus seperti ini, sikap yang bagus seperti ini, ada perintah Allah semaksimal mungkin dia melakukannya, ada larangan Allah dia semaksimal mungkin meninggalkannya, juga Nabi Muhammad SAW. Pasti Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jamaah, siapapun di antara pian yang belajar bahasa Arab pasti tahu bagaimana penekanan Allah menguatkan pada ayat ini. Nuhyiyah, kami akan memberikan kehidupan. Jika disebutkan sebelum kata nuhyiyah itu lam berharokat fathah, la nuhyiyah, itu cukup. Maknanya sungguh kami akan berikan kehidupan. Atau lam berharokat fathahnya dihilangkan, nuhyiyanna, di ujungnya ada nun taukid, nun tasydid, nun taukid, nun penguat. Nuhyiyanna artinya sama, kami akan menghidupkan atau memberikan kehidupan. Lah, di ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah sebutkan depan belakang. Saking Allah ingin menguatkan kepada kita semuanya. Anda beramal saleh, Anda beriman dan beramal saleh, kami akan berikan kehidupan yang baik. Cukup belum? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh betul-betul lagi-lagi Allah sebutkan depan belakang, lam berharakat fathah untuk penguat ya kata kerja mudhari, dan kemudian nun taukid di akhirnya, padahal salah satunya saja dipakai cukup. Dan sungguh betul-betul kami akan berikan balasan kepada mereka lebih baik dari amal yang mereka lakukan.
Karena jamaah sekalian rahimakumullah, misalnya umur pian sekarang 40, 50, 60. Selama itu pian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian amalan tersebut layaknya uang dengan kita membeli surga, enggak cukup. Sangat sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu, tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala 1:1 itu enggak berlaku. Makanya kan kita tahu ya, setiap amal itu mesti dilipat gandakan kan, jadi 10, jadi 700, jadi tak terkira. Allah memang seperti itu. Amal kita sangat sedikit. Disebutkan oleh sebuah riwayat, bagaimana seorang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmat. Hamba ini komplain, ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku. Saya beramal, saya mentaatimu. Puluhan tahun hidup saya taat kepadamu karena amal saya dong. Oke, wahai malaikat, tolong hitung amalnya. Dan dihitung amalnya. Tak taunya puluhan tahun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup untuk membayar nikmat pendengaran saja. Kita bisa dengar ini, nggak bisa kita bayar. Kita bisa lihat ini, nggak bisa kita bayar. Kita berbicara seperti ini, pian mendengarkan seperti itu, nggak bisa kita bayar dengan puluhan tahun kita menyembah Allah. Sembah saja dan nggak usah hitung-hitungan. Sebab kita beramal dengannya, insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal kita jadikan layaknya uang, alat untuk barter surga, ya Allah, saya beli dengan amal saya, nggak akan kita dapat. Apalagi misalnya kalau kita bahas sabda Nabi Muhammad, setiap hari itu kita harusnya sedekah loh. Sedekah untuk nikmat 360 sendi di tubuh ini. Katakanlah misalnya per sendi kita sedekah 1 perak, ya 36.000. Tiap hari Anda harus bayar 36.000. Gimana kalau 360? Gimana kalau 3.600.000? Gimana kalau nggak ada duitnya, Pak? Tapi subhanallah, di antara keutamaan agama Islam, bahwasanya semua itu bisa kita ganti dengan 2 rakaat salat duha. Kenapa semua kita selalu menjaga sholat duha? Itulah keutamaannya. Dan Nabi Muhammad ngomong 1400 tahun yang lalu tentang 360 sendi pada tubuh ini. Dan betul-betul terbukti di ilmu kedokteran zaman modern sekarang. Di tubuh ini ada 360 sendi. Di tubuh ini ada 360 sendi, di luar ada sendi-sendi kehidupan. Biar kalian gak tegang ya. Oke. Kita baca, ya ini tafsirnya. Kata beliau, yang bersamanya gadgetnya dan ada tafsir Sa'dinya, monggo. Kita baca sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, sudah kita baca, bahkan juga dengan tafsirnya. Kata beliau rahimahullah taala, la yanbaghi wa la yaliq mimman ittasafa bil iman illa al-isra'a fi mardatillahi wa rasulih wal harba min sakhatillahi wa rasulih wa imtithali amrihima wa ijtinabi nahyihima fala yaliqu bi mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran min al-umur wa hattama bihi wa alzama bihi ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ay al-khiyar hal yaf'aluna am la bal ya'lamul mu'min wal mu'minah anna ar-rasula awla bihi min nafsihi fala yaj'al ba'd ahwa'i nafsi hijaban bainahu wa baina amrillahi wa rasulih. Tidak patut untuk siapapun yang memiliki sifat iman dalam hatinya, semua kita insyaallah, tidak patut untuk siapapun yang memiliki sifat iman dalam hati. Kita beriman kepada Allah dan semua rukun iman sisanya. Illal isra'a fi mardatillahi wa rasulih. Kecuali dia harus bersegera mencari ridha Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sifat iman melekat pada dirinya, maka dia harus bersegera menggapai ridha Allah dan Rasulnya. Wal harba min sakhatillahi wa rasuli, dan juga dia harus lari dari murka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, mudah saya tidak salah, kata beliau, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radiya anhu Allah wa radiya anhu nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitu anhu Allah wa sakhitu anhu nas. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ridha Allah, kecintaan dari Allah dengan mentaatinya, bisa khotin nas, dengan kemurkaan manusia, orang nggak suka, bahkan mungkin orang sekitar Anda nggak suka. Anda taat beragama, orang tua Anda nggak suka. Anda taat beragama, istri Anda nggak suka. Anda taat beragama, anak-anak Anda nggak suka. Ada di Banjar kayak gitu. Jadi seorang mencet ulun ya, seorang mencet ulun yang tadinya putih kayak gini jadi hitam. Saya dicat sama dia. Enggak, maksudnya dicat ya. Seseorang mencet ulun, kemudian Ustaz, istri saya marah kepada saya karena sekarang saya 5 waktunya di masjid. Waduh, perempuan macam apa ya? Suaminya taat beragama, kok dia malah nggak suka? Mungkin yakni tantangan dakwah Bapak adalah orang terdekat Bapak, yaitu istri Bapak sendiri. Ya, tugas Bapak sekarang nuntut ilmu, bukan cuma menjalankan ketaatan. Nuntut ilmu, Pak, agar kemudian Bapak bisa memerintahkan itu atau menyampaikan itu kepadanya. Karena bisa jadi orang sangat awam tentang ilmu agama, tak-taknya suaminya mengenal kajian, suaminya hijrah. Tapi istrinya yakni tidak mengikuti jalan yang sama. Yang banyak juga adalah sebagian akhwat itu mereka hijrah, suaminya belum ada sama. Maka harusnya jalan bersama, nuntut ilmu bareng-bareng. Kalau misalnya yakni istri nggak bisa ikut, ya mungkin suruh live streaming. Bisa ikut, alhamdulillah, ajak. Karena terkadang ada sebagian orang itu dia mendapatkan ilmu, tapi dia nggak bisa menyampaikan ke istrinya. Dan itu bisa terwakilkan oleh penyampaian ustaz. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali kepada bahasa. Barang siapa, kata beliau, yang memiliki sifat keimanan, tidak patut untuknya kecuali bersegera mencari ridha Allah dan juga Rasulnya, lari dari murka Allah dan juga Rasul. Kembali kepada hadis yang tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan ridho kepadanya, nanti manusia pun akan ridho kepadanya. Tanamkan ini di benak kita semuanya. Dan ketika sudah belajar, sudah memahami ilmu, maka amalkan. Dan ingat, ketika Anda beramal itu, sangat mungkin penolakan ada dari orang sekitar. Contoh bapak yang tadi. Mungkin sebelum-sebelumnya ya dia sholat juga, tapi tidak seperti sekarang. 5 waktu dia di masjid. Sangat mungkin pasangan yang tidak setuju itu, dia tidak atau belum bisa mengimbangi. Belum dapatkan ini. Tapi kasusnya sebaliknya. Akhwatnya sudah hijrah, dia nuntut ilmu luar biasa, seminggu bisa beberapa kali hadir, tapi suaminya tidak. Ketika ada percekcokan, dua-duanya saya suruh datang. Ibu jangan datang sendiri ya. Silakan ibu dan suami ibu datang ke masjid. Ayo kita ngomong. Karena pernah ya, ulun itu misalnya menjawab hanya kepada salah satu di antara pasangan suami istri, itu dikiranya saya mendukung mereka. Jadi dengan pengalaman tersebut, kalau misalnya ada yang konsultasi, dua-duanya saya suruh datang, saya konfrontir sekalian. Bapak kenapa Pak? Istri Bapak kan sekarang menjalankan ketaatan beragama, berpakaian jauh lebih baik, nuntut ilmu juga. Kewajiban dia di rumah kan selesai Pak. Iya.
Kenapa Bapak malah kemudian sering ribut? Saya merasa direndahkan. Jadi ketika istrinya menasihati itu merasa direndahkan. Akhirnya saya nasihati ibunya, Bu, nada bicara ibu mungkin rada tinggi Bu ya. Diturunin aja. Mau bagaimanapun dia kepala keluarga. Kalau ibu ingin nasihatin baik-baik. Nah kayak gitu tak? Ya sabar Pak. Seru ya terkadang menghadapi suami istri ya sebenarnya. Jamaah sekalian ini sering terjadi. Nah sebaliknya terkadang ada orang mencari ridho manusia tapi dengan murka Allah. Pokoknya apa yang ada di masyarakat dia ikut. Yang penting dia diterima di masyarakat. Apapun yang dilakukan masyarakat padahal dia tahu ini misalnya tidak ada tuntunannya, tapi dia mencari ridho manusia. Kada nyaman aku lawan tetangga mun kada umpat acara ni, kada nyaman aku lawan Pak RT mun kada umpat acara ni. Macam-macam yang dia cari ridho manusia. Kata Nabi Muhammad, sakhitu anhu Allah wa sakhitu anhu nas. Allah murka kepadanya. Dan manusia kelak juga akan murka kepadanya. Karena bisa jadi suatu saat nanti orang tahu selama ini Anda hanya menjilat. Anda hanya enggak enakan doang. Tentukan prinsip, enggak apa-apa. Dengan mempersiapkan ilmunya, tentukan prinsip dengan mempersiapkan ilmunya, sampaikan dengan bijak. Mohon maaf untuk acara yang kayak ini ulun kada umpat. Ya. Tentukan sikap. Apalagi zaman sekarang orang akan sangat paham. Ada undangan acara tertentu misalnya. Acara yang tidak ada tuntunannya misal. Dan pian menentukan sikap, ulun kada umpat lah, ulun nang kayak ini kada menggawi. Oh iya kah? Sudah. Orang akan sangat paham sekarang. Bahkan nggak bisa lagi kita katakan tidak kok di kampung enggak sama. Selama di kampung itu Telkomsel ada, selama di kampung itu sinyal masuk, dia bisa belajar sekarang. Dia tahu sekarang, dia bisa browsing sekarang. Tapi kata-katanya yang baik, kata-katanya yang bijak. Anda harus lihat siapa yang Anda ajak bicara. Dia Pak RT kah? Orang terpelajar kah? Orang yang terpelajar bahkan mungkin sampai bisa level mendebat kah? Atau hanya ajudan yang mungkin misalnya hanya pesuruh? Anda harus lihat situasi dan kondisi. Mohon maaf lah sampaikan ke Pak RT acara-acara kayak ini ulun insyaallah kada umpat pang. Jadi kada perlu lagi pian repot-repot mengundang didudi ulun kada umpat. Oh pian kada menggawi kah? Iya ulun kada menggawi. Karena kita belum bisa merubah, minimal kita nggak ikut. Acara selesai, kemudian ajudan tadi datang bawa nasi kotak. Pak gesen pian, makasih. Kada umpat tapi mau dia. Ulun kada umpat acara tapi pian memberi nasi, ya ulun ambil lah. Nah, ulun belum makan kok. Kan ada gitu ya. Mau buhannya nih dia, diundang karena mau datang dia, diantari mau aja. Ya pian kan ngantar makanan. Hukum makanannya kan halal. Wah dia ayam penyet kok. Iya kan? Dia ayam penyet, ayam panggang, ayam keramas, macam-macam. Makasih Pak. Wah, mau buhan ini ya. Itulah sikap ya, sikap yang menjengkelkan mereka ya. Ulun ulun ya, menentukan sikap. Akhirnya nggak pernah diundang, nggak apa-apa. Di keluarga juga. Karena dari abah itu semua paman bibi ulun rata-rata dari NU. Dan ketika Kait meninggal sampai sekarang pun dihauli, ada acara haul untuk Kait. Tapi sejak pertama ulun tentukan sikap, berikutnya nggak diundang lagi. Belum bisa merubah kok. Nggak usah jauh-jauh, ini saya pribadi. Abah itu semuanya dari NU, mama itu dari Muhammadiyah. Ulunnya kemudian salafi seperti ini, semua saudara ulun PKS. Keluarga yang dinamis. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentukan sikap. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Nah, kata beliau kembali kepada bahasan, tidak pantas untuk orang yang memiliki sifat beriman kecuali dia bersegera mencari ridho Allah dan Rasulnya dan lari dari murka Allah dan Rasul, dan mempraktikkan wamtithali amrihima wajtinabi nahyihima, dan juga melakukan perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Fala yaliku bimu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran minal umur
wa hattama bihi wa alzama bihi ay al-khiyaru hal yaf'aluna am la. Kata beliau, maka tidak pantas untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menentukan satu ketentuan, satu hukum. Entah itu perintah yang sudah Allah haruskan atau larangan yang sudah Allah juga haruskan untuk ditinggalkan dan juga Rasulnya. Al-khiyar, mereka tidak memiliki pilihan. Hal yaf'alun amla, apakah mereka melakukan atau tidak? Enggak ada pilihan itu. Kecuali harus melakukan perintah, larangan harus ditinggalkan. Kita enggak punya pilihan. Apalagi kemudian jamaah sekalian, tentunya ini akan disebutkan besok sebenarnya. Berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib misalnya. Suatu perkara ketentuan Allah tapi bukan hukum, bukan perintah, bukan larangan, tapi perkara-perkara gaib. Alam jin, alam malaikat, alam barzakh, hari kebangkitan, telaga Nabi Muhammad, as-sirat, apalagi, surga neraka, gaib semua. Terkadang sebagian orang kemudian mengukurnya dulu dengan akalnya, akhirnya kemudian banyak firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang dia tolak karena nggak masuk akal. Itu untuk perkara gaib. Terkadang sebagian orang untuk kasus ini ada perintah dan larangan, dia ukur dengan hawa nafsunya dulu. Wah ini bisa nih, saya tahu. Wah kalau yang itu masa nggak boleh? Akhirnya cari ustadz yang membolehkan. Karena beliau sebutkan di sini, jangan sampai kemudian hawa nafsunya menjadi hijab. Beragama masih pakai rasa. Beberapa hari yang lalu, di 2 minggu terakhir ini, di Masjid Utsman bin Affan, kajian rutin tentang tematik manhaj. Manhaj yang kita pelajari prinsipnya adalah wujubu taqdimil kitab wa sunnah alal ara'i wal adwaqi. Iya, alal ara'i wal adwaq. Wajibnya mendahulukan, mengedepankan firman Allah dan Rasulnya dibandingkan semua pendapat, semua rasa, wal uqul, dan semua akal. Ini cara kita beragama. Jangan sampai kemudian rasa yang Anda kedepankan. Ketika ada perintah kok tidak sesuai dengan hawa nafsu Anda, ada larangan tidak sesuai dengan hawa nafsu Anda menolaknya. Tadi malam juga saya ceritakan. Ada orang nanya ulum, tapi nanyanya itu berharap jawaban yang dia inginkan. Pertanyaannya tentang hukum seorang muslim memelihara anjing. Tapi dia pengen jawabannya itu boleh. Hawa nafsunya ingin itu. Boleh. Saya bilang nggak boleh. Saya sebutkan alasannya. Di antara keterangan para ulama misalnya, kita memelihara anjing itu boleh jika untuk penjagaan pemeliharaan. Tapi detailnya, jika Anda tinggal di perkotaan, nggak perlu. Ada security kok. Ada satpam terkadang, plus CCTV pula. Anda di perkotaan, ngapain pelihara anjing untuk jaga rumah Anda? No, nggak perlu kata para ulama. Kecuali Anda mungkin ada di tempat yang sangat jauh, kita tidak sebut pedesaan, jauh dari perkotaan yang mungkin cukup berbahaya ketika Anda menyendiri seperti itu. Silahkan pelihara, tapi di saat yang sama, tiap hari pahala Anda dikurangi. Kita nggak tahu pahala kita berapa, tapi kita tahu tiap hari kita dikurangi. Hebat sekali Anda. Nggak tahu kita berapa pahala kita selama ini, tapi sekarang kita tahu karena memelihara anjing yang tidak penting, kita dikurangi. Belum sebutkan tentunya alasan-alasan. Langsung saya diblok ya. Dan berlaku juga kurang kata. Dan berlaku juga untuk pertanyaan yang lain biasanya. Contoh dari akhwat biasanya pertanyaannya, Ustaz, menyemir rambut itu boleh? Kalau pertanyaannya itu sudah menggiring. Pertanyaan itu sudah menggiring. Tahu giring ya? Itu giring biji ya. Pertanyaan itu sudah menggiring. Bosnya PSI ya. Pertanyaan sudah menggiring. Ustaz, menyemir rambut itu boleh? Jaklok. Itu jawabannya
Kalau misalnya saya lagi bete ya boleh kan gitu ya. Tapi biasanya jawaban kita itu dikapturnya, disebarkannya, diprintnya, dibikinnya baleho, itu berlebihan. Dikapturnya. Maka terkadang pertanyaan ulun terkadang bertanya balik. Ulun bertanya balik. Apakah memang pian sudah kubanan? Kadapang tataya. Tapi hendak menyenangkan laki, siap. Kalau seperti itu niat Anda, semoga niat Anda betul-betul seperti itu. Anda menyemir rambut Anda supaya suami senang. Ini pernyataan memberatkan dia. Kada jadi bikin tataya. Berarti tidak untuk suami. Ya, kisah menyenangkan laki tataya. Semoga niat Anda yakni sesuai. Anda menyemirnya yakni tentunya jauhi warna hitam, tapi betul-betul ingin menyenangkan suami. Kada jadi gitu ya, berarti niatnya udah nggak benar. Betul-betul ingin dilihatkan kepada mungkin yang lain-lain. Ya, subhanallah. Dan terkadang, yakni gimana ya? Terkadang juga kurang matching gitu ya, sama warna kulit. Nih misal nih, sore nih akhwat, misal gitu ya. Kulitnya nggak putih-putih amat, tapi kemudian pirang. Lah Anda kan kayak orang Portugis, aneh jadinya. Rada hitam tapi ininya merah gitu ya. Apalagi kemudian rada hitam semirnya salah beli warna biru. Habis itu Anda spike lagi. Laki bukan malah suka, jadi anak pang ngapain ya? Dikira anak pang. Oke, lanjut. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada permasalahan. Mereka tidak memiliki pilihan hal yaf'alunahu amla. Apakah mereka melakukan atau tidak? Enggak punya pilihan itu. Ada perintah, lakukan. Ada larangan, tinggalkan. Tunduk, patuh. Ketundukan dan kepatuhan kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang bersegera menjalankan perintah, ada yang tidak segera. Ada yang bersegera meninggalkan larangan, ada yang tidak segera. Tapi kalau misalnya dia sudah tahu ketundukan dan kepatuhan ini adalah sikap seorang muslim, maka rasa berarti sudah dia tekan. Itu sudah yakni poin yang bagus. Dia tidak beragama dengan rasa. Kan terkadang sebagian kita kaum muslimin beramalnya itu masih pakai perasaan. Gak enakan sama orang, gak enakan sama istri, gak enakan sama suami, gak enak sama orang tua, gak enak terus. Berat memang, tapi harus sampaikan. Tinggal Anda harus mengilmui apa yang Anda akan sampaikan. Sampaikan di waktu yang tepat, kemudian pilih diksi yang tepat, dan kemudian hiasi dengan kelembutan, dan jangan lupa doa sejak awal, biar mudah ngomong. Mau sampai kapan kemudian kita nggak enak terus? Padahal bisa jadi di saat yang sama dengan yang Anda mendidik keluarga Anda. Tadinya mereka nggak tahu. Kenapa gerai kamu tuh selawar kayak itu? Banjir kadajar kayak itu selawarnya. Bisa jadi abah Anda belum paham. Kenapa gerai kami hanya mengaji 2-3 kali langsung bercadar ya? Di pengajian baik bukannya kayak itu. Lain kayak itu ikan kan lakian ya. Wajar bapaknya marah ya. Laki-laki pakai cadar. Ini akhwat misalnya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, hal yaf'aluna amla. Mereka apakah melakukan atau tidak? Enggak punya pilihan. Kecuali itu. Bal ya'lamul mu'min wal mu'minah anna ar-rasula aula bihi min nafsihi. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu tahu, seorang mukminah itu tahu bahwasanya Rasul itu lebih utama untuk dia dahulukan, dia utamakan dibandingkan dirinya, dibandingkan perasaannya. Jamaah, pernah kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai, lebih daripada dirinya, lebih daripada anaknya, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada manusia semuanya. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasul, mencintaimu lebih daripada anak bisa saja,
Mencintaimu lebih daripada orang tua? Bisa saya. Mencintaimu lebih daripada manusia semuanya? Bisa saya. Tapi mencintaimu lebih daripada diri saya sendiri? Nggak bisa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Harus lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Cintamu kepada aku harus lebih daripada kamu mencintai diri. Artinya harus rela mati di antara makna. Oh, al-an, sekarang wahai Rasul, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Ini berat. Rasa harus kemudian kita tekan. Walaupun untuk ulun pribadi misalnya di masa yang lalu sudah tahu hukumnya tapi ya itu masih pakai rasa. Hingga masih ada perintah terkadang kita tinggalkan, ada larangan kemudian kita terobos. Kenapa? Masih pakai perasaan. Jangan ya, kata beliau. Bal ya'lamul mu'min wal mu'minah anna ar-rasul awla bihi min nafsihi. Fala yaj'al ba'd ahwa'i nafsihi hijaban bainahu wa baina amrillahi wa rasulihi. Maka jangan jadikan sebagian dari hawa nafsunya menjadi penghalang antara dirinya dan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Tunduk aja, patuh aja. Belum sering sampaikan quote ini. Saya nggak tahu siapa yang mengatakan pertama kali, tapi bagus sekali. Bahwasanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW ini hanya sebentar. Hanya sebentar. Kita tunduk dan patuh ini hanya sebentar, hanya sampai mati aja. Sebentar. Kenapa sebentar? Karena kematian bisa datang kapanpun. Sama juga meninggalkan maksiat ini dan itu, sabar aja Pak, sebentar. Makanya kesabaran itu kata para ulama, sabar itu adalah sabar ketika menjalankan ketaatan karena dia berat. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan karena ia lezat-lezat, nikmat-nikmat, seru-seruan asik-asik. Dan sabar ketika tertimpa musibah karena kita nggak bisa milih. 3 kesabaran ini harus ada pada diri. Berat memang, tapi harus dipraktekkan. Dan kesabarannya hanya sebentar, sampai mati aja. Wallahu a'lam bishawab. Anda misalnya sudah berdakwah lama gitu ya, tapi istri Anda nggak taat-taat, sabar. Ya mungkin besok dia mati. Serem banget ya. Atau sebaliknya, Anda sudah sabar dengan keburukan suami, Anda sudah menasihati. Aduh, saat kesabaran kan ada batasnya. Sabar aja Bu. Iya. Kapan? Sampai mati aja. Lama Ustaz, mungkin besok dia mati Bu. Tapi saya nggak kayak gitu ngomongnya. Tadi itu bercanda doang. Cuman supaya pian paham, sabar sebentar aja. Menghadapi orang tua, menghadapi pasangan, menghadapi anak, ya kapanpun kita bisa mati. Tapi jangan sampai kemudian kita meninggal, tapi kita tidak di jalan yang tepat. Meninggal tapi kemudian hanya mencari ridha manusia, tapi Allah murka. Meninggal di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di Banjar ya. Nah, ini pian perlu dan harus bersyukur luar biasa ya. Alhamdulillah sampai bisa bangun masjid Masya Allah semegah ini di pinggir jalan besar seperti ini. Kami beberapa waktu yang lalu sih 2000 berapa belas gitu ya, ingin membangun masjid di satu titik gitu ya. Semua persyaratan sudah lengkap. Ya, semua persyaratan sudah lengkap. Persetujuan masyarakat sekitar, persetujuan 3 masjid terdekat, persetujuan kerukunan beragama diajukan, itu harusnya IMB keluar karena lengkap semua. Tak taunya ada 1-2 orang provokator tidak setuju. Disampaikan ke ulun, Ustaz, IMB belum bisa keluar nih. Katanya kita harus mediasi. Kenapa? Ada yang tidak setuju. Siap, tolong kumpulkan Pak. Siapa saja yang tidak setuju, tolong kumpulkan. Yuk kita berembuk. Oke. Bertemu. Dan kemudian mereka bertanya apa adanya. Nanti masjid kalau jadi, ini saya bercerita, supaya juga menjadi pengalaman untuk yang lain.
Tapi kita kala itu menentukan sikap biar tidak repot nanti di kemudian hari. Kita ikut aturan mereka, begitu masjid jadi diambil oleh mereka. Kan kita nggak pengen jadi. Ini masjid nanti kalau jadi ada kunutnya nggak? Nggak ada, Pak. Bapak kalau pengen kunut kan bisa ke musola lain dan masjid lain, bukan di sini. Terus nanti masjid ini bisa nggak kemudian dipakai dengan untuk acara ini, acara itu, macam-macam? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Anda bisa lakukan di musola lain, di masjid lain. Di sini enggak. Jadi mereka bertanya, saya jawab apa adanya. Daripada kemudian bisa, Pak, bisa. Nanti kita atur. Ibu-ibu pengen yasinan, boleh, Pak, boleh. Nanti kalau pengen tahlilan, boleh. Enggak. Dari awal kita tentukan. Dan betul saja, gara-gara dua orang ini, dia menghasut yang lain, ditarik beberapa tanda tangan. Tidak berjalan waktu, sebentar waktunya. Ini didengkot-dengkotnya udah mati semua. Dalam keadaan menjadi provokator dibangunnya sebuah masjid. Apa enggak nyesel? Nyesel mungkin dia sekarang di alam barzakh. Kalau mungkin bisa berkomunikasi dengan orang di dunia, mungkin pengen minta maaf itu. Ya. Betul, masjid belum bisa dibangun, tapi pengajian tetap jalan. Alhamdulillah. Ada yang meminjamkan musallanya, pengajian tetap jalan. Anda nggak bisa bendung dakwah ini, apalagi kemudian dengan media luar biasa seperti ini. Belum pernah waktu itu ceramah di Masjid Imam Syafi'i, dirilai oleh kemudian Hang FM Batam. Pertanyaannya dari Texas. Dari Texas, Pak. Ada Rocket Chicken, ada Texas Chicken. Maksudnya Texas Amerika. Tapi orang kita yang di sana, dia nggak pakai bahasa Inggris. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, saya Fulan dari Texas. Karena dia nonton live. Makanya tadi saya tanya, yang dari Zimbabwe mungkin ada, tolong, kita nggak pernah tahu kan. Dari Ghana, dari Portugal, mungkin dari Brazil dan Kroasia. Kembali kepada bahasa. Jamaah sekalian, tinggal 6 menit lagi. Jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bermaksiat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa? Li'annahu taraka as-siratal mustaqim al-musilati ila karamatillahi ila ghairiha minat turukil musilati lil azabil alim. Kenapa dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata? Karena dia meninggalkan jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim itu maknanya adalah Islam. Maknanya juga bisa Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dia meninggalkan as-sirat al-mustaqim al-musilah ila karamatillah, di mana jalan ini akan menghantarkan dia kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tinggalkan ila ghairiha, ke jalan yang lain. Ada perintah ditinggalkan, ada larangan diterobos, nang kada sudah diajarkan digawinya. Parah itu. Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang diterobos, yang tidak pernah diajarkan dia bikin. Apa kalau bukan maksiat? Jamaah sekalian hukumullah, mengada-ada dalam syariat Islam itu lebih susah taubatnya dibandingkan pelaku dosa. Pelaku dosa besar, dia tahu dia salah. Semua kita melakukannya. Semua kita berdosa, bahkan mungkin dengan dosa yang sama terulang-ulang. Tapi kita tahu itu dosa, itu salah. Kita kalah dengan hawa nafsu kita hingga kemudian kita meninggalkan perintah ini dan melaksanakan larangan itu. Tapi orang yang mengada-ada dalam urusan agama, mereka sedang meyakini mereka menjalankan ketaatan. Makanya iblis sangat suka, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih suka dengan pelaku yang demikian.
Karena pertaubatannya jauh beda dengan orang melakukan dosa. Pertaubatannya kemungkinan taubatnya dekat karena dia tahu dia salah. Yang ini dia ngerasa dia sedang menjalankan ketaatan. Makanya ketika pengen nasihati bahwasanya yang dilakukan tidak ada tuntunannya, kan marah karena mereka merasa kami sedang menjalankan ketaatan. Nyawa sambat karena contohnya langsung dasar wahabi ini jadi biasanya gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau minat turukil musilati ilal azabil alim, dia memilih jalan yang lain yang menghantarkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Fa dzakara awalan as-sabab al-mujib li adami mu'awaratihi amra Allah wa rasulihi wa huwa al-iman, thumma dzakara al-mani' min dzalika wa huwa at-takhwifu bid-dhalal ad-dal 'ala al-uqub bin-nakal. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan sebab yang kemudian membuat seorang menerima perintah Allah dan Rasulnya, yaitu keimanan, dan kemudian Allah juga menyebutkan di sini penghalang dari itu semua. Kalau misalnya terjadi ada perintah Allah malah Anda tinggalkan, ada larang Allah bahkan Anda terobos, maka ada ancaman dengan azab yang sangat pedih dan tentunya an-nakal, azab yang sangat pedih dan menyengsarakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sebutkan untuk tafsir As-Sa'di untuk surah Al-Ahzab 36. Kita nggak punya pilihan kecuali itu. Berkaitan dengan ada perintah Allah, ada perintah Nabi Muhammad, ada larangan Allah, ada larangan Nabi Muhammad yang mungkin belum kita fahami betul-betul, belajar. Itulah kenapa kita belajar. Bukan kemudian ketika ada perintah Anda hadapkan dia dengan rasa Anda, wah ini kok kayaknya berat banget ya. Oh enggak lah, enggak gitu dong. Pelajari. Berkata Syekh As-Sa'di di momen yang lain, di dalam kitab karangan beliau tapi berkaitan dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kata beliau, kurang lebih maknanya, tidak ada satu perintah kecuali di baliknya mengandung begitu banyak manfaat, dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya mengandung begitu banyak madarat. Camkan itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan manfaat yang banyak. Di awal-awal surah At-Talaq saja ada berapa keutamaan tuh untuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa yattaqillaha apalagi itu. Ada 4 kalau enggak salah. Di 5 ayat pertama surah At-Talaq. Allah akan berikan dia solusi untuk semua perkaranya. Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Allah akan permudah segala urusannya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Coba. Padahal ini kan kewajiban kita ketika diperintah kita lakukan. Tapi ada keutamaan di balik itu. Dan kemudian juga dosa sebaliknya. Kesengsaraan demi kesengsaraan akan kita dapatkan ketika kita na'udzubillah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi misalnya berkaitan dengan dosa kita juga kepada sama manusia. Waduh, selesaikan segera ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, tapi manusia tidak. Belum pernah ya di Masjid Syarifah Salihah ada pertanyaan masuk berkaitan dengan seorang yang dosa masa lalunya adalah yakni at-takhbib. Hingga kemudian rumah tangga orang lain hancur. Jamaah sekalian, Ustaz, bagaimana cara bertobatnya? Waduh, repot saya bilang. Anda bisa bayangkan karena Anda rumah tangga orang hancur. Kemudian, waktu berlalu, Anda sadar, Anda bertobat, kemudian Anda datang minta maaf. Kira-kira dimaafin nggak? Anda minta maaf itu sangat berat loh, betul. Anda memerlukan ego luar biasa untuk minta maaf. Tapi dia untuk memaafkan lebih berat, Pak. Maaflah jar karena unda bahari rumah tangga ikam hancur jar. Hah? Maaf. Berurusan kita di akhirat. Hak dia deh. Bagaimana terkadang bisnis dia hancur karena Anda, rumah tangga dia hancur karena Anda, harkat martabat dia gugur hancur karena Anda. Suatu saat Anda datang minta maaf.
Waduh, Allah Maha Pengampun, hamba Allah, kita semuanya. Enggak. Bukan berarti kemudian tidak ada yang bisa memaafkan. Ada, Pak. Jamaah sekalian, hukumullah, ada orang-orang istimewa memang. Tahu dia akan keutamaan memaafkan. Ulun pernah ya, ini ulun tidak istimewa sebenarnya. Ulun ingin menceritakan kasus ulun. Jadi ada seorang akhwat menchat, dicat lagi saya, menchat, kemudian Ustadz minta maaf lah, ulun pernah menggibah pian. Waduh, saya bilang, waduh, ini kesempatan nih. Kan di akhirat saya bisa ambil kebaikan dia. Syukur-syukur dia berumur panjang, dia umur sampai 100, 120, 125, cc, 120. Kan kalau dia selama itu taat lumayan ya. Ya Allah, saya pengen sekali jawab, makasih Bu pahalanya. Ibu ukuran sepatunya berapa Bu? Saya pengen kasih hadiah, betul. Kasih sepatu. Karena dia akan berikan semua kebaikannya untuk saya. Tapi kan saya ustaz ya. Jadi ya Bu, nggak apa-apa Bu. Mudahan tidak diulangi lagi. Makasih Ustaz. Habis itu percakapan itu saya capture. Saya izin kepada dia, Bu, ini saya capture ya. Tapi nama ibu dan profil picture ibu nggak saya perlihatkan. Saya ingin posting. Silakan Ustaz. Saya posting di WhatsApp, saya posting di Instagram, saya posting. Oh, habis itu banyak sekali yang minta maaf. Berarti selama ini Anda kerjanya gibah ya? Saya bilang, wah banyak nih, lumayan saya bilang. Aduh ya Allah. Tapi tentunya bukan cuma perempuannya, terkadang laki-laki juga. Tapi kalau perempuan biasanya, yakni awal mula gibah itu bermula dari kalimat berikut, jeng-jeng, tahu nggak air? Jeng-jeng, tahu nggak air? Biasanya. Habis itu biasanya gibah tuh isinya. Allah Ini yang bisa saya sampaikan jemaah berkaitan dengan yakni kita tidak memiliki pilihan kecuali tunduk dan patuh akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan kita satu dan yang lainnya berbeda-beda. Respon kita satu dan yang lainnya berbeda-beda. Dan ingat, respon kita akan perintah Allah cepat atau lambat, kata Syekh Shalih Fauzan, berimbas kepada cepat dan lambatnya kita kelak nanti melewati as-sirat. Cepat Anda ada perintah langsung gawi, ada larangan langsung tinggalkan, juga akan berimbas kepada cepatnya Anda melewati as-sirat al-mustaqim, jembatan yang akan dibentangkan antara surga dan neraka kelak. Apakah jika diberi kesempitan dalam hal rezeki dan harta, artinya kita sedang kurang beriman atau kurang beramal? Enggak dong. Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad miskin. Anda katakan Nabi Muhammad kurang beramal? Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya harta. Rezeki itu maknanya sangat luas. Rezeki itu maknanya adalah semua yang biasa diberikan seorang majikan kepada budaknya, semua yang dibutuhkan oleh budak ini sesuai dengan kebutuhannya, enggak lebih, enggak kurang. Itu makna rezeki. Apapun itu kebutuhan seorang budak, maka juragan memberikannya. Allah berikan kepada kita hamba sesuai dengan kebutuhan kita. Berkaitan dengan rezeki harta ini jamaah, ketika kita diberikan kesempitan, ada hikmah di balik itu pasti. Allah tahu hikmah di balik itu pasti. Kita mungkin belum tahu. Maka tugas kita bersabar. Bukan cuma Anda yang sempit, ada orang lain bahkan mungkin lebih sempit. Jamaah, di zaman modern seperti kita sekarang saja, di belahan bumi tertentu, itu ada orang susah makan. Pekan lalu, kalau nggak salah 2 pekan yang lalu, saya lihat liputan bagaimana di Afghanistan itu sedang ramai mereka jual ginjal hanya untuk beli sembako. Bukan jual ginjal untuk beli iPhone 14 Pro, bukan. Jual ginjal untuk beli sembako. Harga ginjalnya hanya sekian juta, nggak sampai puluhan, nggak sampai ratusan. Rela mereka jual untuk makan. Kapan? Sekarang di belahan bumi yang lain.
Di zaman pandemi ini luar biasa memang. Semua kita juga terpukul. Tapi subhanallah semua kita kan masih hidup ya. Ya, karena kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna, kata Nabi Muhammad SAW. Kita nggak akan mati. Kata beliau, Inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquhu. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril alaihissalam telah meniupkan wahyu Allah ke dalam hatiku. Apa isi wahyunya? Bahwasanya satu jiwa siapapun tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Kenapa semua pian masih hidup? Ulun dan semua pian dan semua pemirsa Dua Alasan masih hidup? Karena rezeki kita belum habis. Tapi kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan percantik, perindah, perbagus cara kalian mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cari yang halal dengan cara yang halal. Zatnya halal, cara mendapatkannya halal. Itu saja sudah tugas kita sebagai kepala keluarga. Yang kita cari halal, cara mendapatkannya halal itu dong. Banyak dan sedikit kita nggak tahu. Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bersabar. Dan ada orang yang jauh lebih sempit daripada kita. Kemudian kata Nabi Muhammad di sabda yang sama, jangan sampai karena rizki kalian lambat, kehidupan kalian sempit, maknanya rizki kalian lambat, kalian mengaisnya dengan cara yang haram. Jangan. Namanya dalam bahasa Arab al-istibqa. Kesempitan dalam rizki harta. Lambat rizkinya harta. Yang haram aja lah sudahlah. Nah itu tuh. Jangan. Bersabar saja. Karena Anda tidak akan mati. Anda, anak Anda, istri Anda enggak akan mati. Sampai rizkinya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Di masa pandemik ini, wah luar biasa. Di 2 tahun dari 2020 sampai sekarang ya luar biasa. Banyak sekali yang terpukul. Yang di PHK, yang pekerjaannya ini itu luar biasa. Tapi kita harus saling bantu satu sama lain. Ada orang-orang yang dengan sebab pandemi ini kemudian sempit rezekinya, tapi di sisi yang lain ada orang yang Allah juga limpahkan. Allah adil kok. Kenapa ada si kaya ada si miskin? Ya. Jadi yang kaya biasakan berbagi. Ada hak orang yang membutuhkan pada harta Anda. Ya mungkin berbagi sembako ya. Dengan limpahan rezeki Anda miliki, berbagi ya kepada teman-teman. Khususnya kok di Banjarmasin ini sudah yang nomor berapa ya? Pan di Banjar kan ke 37 kalau enggak 38. Ke kali 37 atau 38, saya lupa. Jadi berbagi sembako untuk duafa dan janda. Ya, untuk janda misalnya. Tidak semua mereka kemudian bisa berkarya, entah dengan masakan atau kemudian dengan bikin produk tertentu, enggak. Terkadang ada sebagian yang tidak punya keahlian, harus dibantu. Enggak harus dinikahin, dibantu. Bismillah. Nasihat untuk tragedi bom bunuh diri di Bandung beberapa hari yang lalu. Jazakallahu khair. Jamaah sekalian rahimakumullah, jawabannya simpel ya. Kalau ada orang kemudian menisbatkan bom bunuh diri dengan Islam, bom bunuh diri dengan jihad, gini aja deh. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita zalim sama binatang aja, kita bisa masuk neraka ya. Jawaban mudah ulun biasanya untuk kasus seperti ini. Dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dakhalat imra'atun fi hirratin habisatha la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min hashashil ard. Seorang wanita masuk neraka karena sebab seekor anak kucing yang dia zalimi. Dia kurung, enggak dia kasih makan, atau enggak dia lepas, biarkan dia kemudian mencari makanan di luar dari serangga-serangga yang ada. Dikurung tapi sampai mati.
Dan untuk siapa saja, ini dari dua sisi ya, yang mengatasnamakan bom bunuh diri, mengatasnamakan jihad, bom bunuh diri mengatasnamakan Islam, dan yang di sisi yang lain, Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu intoleran. Kami bunuh kucing bisa masuk neraka, tahu nggak? Gimana bunuh manusia? Kita zalim sama binatang. Makanya di Minhajul Muslim, kalau kalian punya Minhajul Muslim, di bagian adab, bagian terakhir itu ada dua adab, adab kepada orang kafir, adab kepada binatang. Bayangin, Nabi Muhammad ajarkan kita beradab kepada non Muslim, Nabi Muhammad ajarkan kita adab kepada binatang. Kita ketika nyembelih kurban saja ada adabnya enggak? Ada adabnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Falyuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Tajamkan pisau kalian, berikan keistirahatan kepada sembelihan kalian. Jangan pisau yang tumpul. Tersiksa dia. Tajam, sekali gayat, selesai. Istirahatkan dia dengan kematian yang cepat. Juga diantaranya adalah dilarang kita dalam sebuah sabda mengasah pisau di hadapan mereka. Kata Nabi Muhammad, "Aqataltahu marratain?" Seorang sahabat Nabi Muhammad tegur, "Apakah kamu bunuh dia 2 kali?" Ya, mengasah pisau saja kita nggak boleh di hadapan binatang ternak yang kita akan sembelih, apalagi dengan kata-kata mati. Halo. Ada permintaan terakhir kan? Rumput yang asli apa sintetis? Mungkin ada permintaan terakhir. Mbah ini mati, nggak boleh. Sampai kemudian ketika kita kurban, menyembelih, dan ini pendapat Imam Nawawi, bahwasanya ketika kita menyembelih kurban, yang lain jangan dilihatkan yang ini sedang disembelih. Enggak boleh. Harus di tempat yang lain. Sama binatang kita diajarkan adab, subhanallah. Ini enggak, sudahlah tadi diancam, di hadapannya kita asah, temannya kita sembelih, kita kodein yang itu, nyawa mbah inilah. Subhanallah. Ini untuk kedua belah pihak. Dizalimi kepada binatang, kamu bisa masuk neraka. Ancaman apa yang lebih besar daripada masuk neraka? Nggak ada. Subhanallah. Apalagi kemudian zalim kepada manusia. Untuk yang berseberangan juga, yang nuduh Islam intoleran, yang nuduh Islam itu tidak fundamentalis lah, apalah. Saya pernah ya. Dengan ini mungkin saya akan sudahi pertanyaannya. Diundang ceramah buka puasa Ramadan, yang ngundang adalah tempat gym atau gimnasium. Dulu ulun sempat rajin. Tapi setelah saya ketemu klinik Tompang, pengajian apa sih? Jadi begitu mereka tahu saya penceramah, tak taunya diundang untuk ngisi pengajian. Ya, yang punya gym itu, nama gymnya saya lupa. Syukur bukan gym Ifrit ya. Nama gimnasiumnya saya lupa. Dia kalau nggak salah agama apa gitu ya. Jadi saya dikasih info, tapi last minute dikasih infonya, nanti yang hadir semua member gimnasium, semua yang muslim dan non muslim. Waduh, saya sudah siapin materi nih. Wah, kalau kayak gini bisa berubah dong. Oke deh, nggak apa-apa. Hadir. Habis itu ada muqaddimah. Dan muqaddimahnya itu memojokkan Islam, di antaranya seperti ini. Enggak terang-terangan, tapi maknanya itu seperti Islam itu tidak toleran, Islam itu macam-macam. Waduh. Saya harus rubah materi saat itu juga. Saya nyiapin materi keutamaan puasa. Tapi karena Islam dipojokkan, waduh, ini kurang ajar nih. Begitu selesai, yang punya jin, saya tanya yang punya jin, karena dia bukan muslim. Bapak umur berapa Pak? Sekian puluh tahun. Sudah berapa lama di Banjarmasin Pak? Sekian puluh tahun. Masih hidup Pak ya? Diam dia. Dan dia ngerti perkataan saya. Maksudnya Anda selama ini di Banjarmasin, di tengah kaum muslimin, Anda nggak diapa-apain. Masih hidup Pak ya? Kalau kemudian kami kaum muslim jadi tegang, padahal mau iftar, padahal mau buka puasa. Mungkin semua kayak yang muslimin makin seret, ya Allah. Makin tegang suasini. Karena di sini ya, kalau di sana kan suasana makin tegang.
Kalau muslim seperti Bapak katakan, Bapak dan semua yang non-muslim tak tunjuk. Bodoh amat, mau badannya gede-gede kayak. Semua yang non-muslim sudah mati dari lama saya. Kenapa? Kami bunuhi. Diam, sudah badan yang gede-gede. Karena mereka tahu kebenaran yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, jamaah sekalian, ini jawaban. Pemahaman yang menyimpang yang dia miliki. Dan anehnya itu disebutkan, ini menurut berita yang saya tonton dan baca juga ya, dia itu residivis dari Nusa Kambangan, masuk 2018, keluar 2001, dan kemudian ketika di Nusa Kambangan itu dia di bagian penjara yang high security, maximum security, artinya penjagaan yang paling ketat, napi teroris, 4 tahun keluar nggak sadar. Itulah kenapa akidah itu luar biasa penting. Itulah kenapa rukun iman itu harus Anda pelajari terus. Akidah itu rukun iman. Dia salah dalam memahami makna iman. Salah Anda dalam memaknai iman, akhirnya Anda akan salah memahami pelaku dosa besar di kalangan kaum muslim. Ini orang-orang Khawarij yang bagi mereka muslim, satu kali seorang muslim melakukan satu dosa besar, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Muslim mereka begitukan. Gimana orang kafir? Matiin aja semua. Muslim aja mereka begitukan kok, apalagi orang non-muslim. Bom Bali kan? Bom Bali. Pelakunya itu sebelum dihukum mati, diwawancarai. Sama stasiun TV, saya tidak ingin sebutkan Metro TV. Sama stasiun TV. Diwawancarain apa alasan Anda hingga melakukan bom seperti itu. Jawabannya, saya nonton waktu itu liputan, bukan live tapi liputan. Tidak bisa tidak di kamera dari depan, di kamera dari samping. Tapi suara tidak disamarkan, bukan yang seperti pedagang borak. Oh dulu saya coba-coba, totonya payu. Enggak gitu. itu pedagang borak ya. Itu bakso borak ya. Ini enggak, kelihatan betul-betul wajahnya. Amrozi. Saya tidak bisa jelaskan karena ini berkaitan dengan prinsip. Iya, prinsip itu. Pelaku dosa besar keluar dari Islam. Muslim saja kamu begitu kan. Gimana non-muslim? Lagi ngumpul banyak, matiin aja semua. Coba. Jihad dari mana? Ya Allah. Jamaah sekalian hukumullah. Kalau misalnya orang yang seperti itu, orang tuanya nggak tahu, kasihannya luar biasa. Walaupun sekarang kan sedang diusut. Semua anggota keluarga sedang diusut sekarang. Soalnya orang ini masuk penjara karena sebab terorisme. Sekarang melakukan lagi. Ya masa ente pada nggak tahu? Bahaya tuh keluarganya tuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Bahwasanya kita sebagai kaum muslimin berbuat zalim saja kepada binatang, kita ancamannya neraka. Apalagi zalim sama orang. Jamaah subhanallah. Kita rokok saja haram. Kita demo saja haram. Masa kemudian kita merongrong pemerintah atau kemudian membunuh aparat? Ngerokok loh, nggak boleh. Tangan kanan nggak, tangan kiri. Katanya kalau tangan kiri makruh. Bakar rokok aja kita enggak, apalagi bakar orang. Demo aja kita enggak untuk merongrong pemerintah, apalagi kemudian menghancurkan yakni aparat. Kan dia niatnya pengen bunuh aparat kepolisian, kan mereka sedang apel, tapi dihalangi sama bapak polisi itu karena mencurigakan dan dia yang mati kan. Ya Allah. Pengennya dan ini fitnah luar biasa Pak ya. Dulu dengan ini saya sudahi ceramah ini ya. Yang tadi nggak jadi, sekarang betul-betul terakhir. Jadi dulu ya, waktu di Madinah kalau nggak salah tahun kedua di Madinah gitu. Entah di kamar saya atau kamar saya kayaknya. Jadi waktu itu ada teman dari Rusia bawa CD, zaman CD Pak, zaman CD masih ngalamin Pak ya. Kalau zaman kaset ngalamin nggak Pak, kaset Pak? Kalau pengen diulang tuh pakai pulpen, ngalamin nggak Pak? Nah, ya berarti bapak tua ya sama kayak. Ini zaman CD, dia bawa CD ceramahnya Usamah bin Laden. Habis itu kita tonton bareng-bareng. Anda bisa benarkan perkataan saya kalau Anda kenal Ustaz Rizal Yulia. Ada Ustaz Rizal Yulia, ada teman-teman yang lain, para Ustaz yang segenerasi dengan saya. Waktu itu Ustaz Abdul Rai nggak ikut kayaknya. Dia nggak geng kami dia. Kami anak nakal, dia wali.
Makanya ketika Ustaz Abdul Roy ngisi di Madinah, kami nggak kaget. Kami yang seangkatan itu nggak kaget. Sekarang Ustaz Abdul Roy ngisi di Madinah, kami biasa aja. Karena sejak mahasiswa kami tahu siapa dia. Dia sangat layak duduk di situ. Kami manggilnya wali. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi beliau. Banyak para asatidzah yang seangkatan dengan saya nonton fitnahnya luar biasa. Bagaimana dia membawakan firman Allah, dia bawakan sabda Nabi Muhammad, dengannya Anda berani membunuh diri. Itulah kenapa perkataan ini bisa menyihir. Inna minal bayani lasihra, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya bagian dari indahnya berkata-kata, retorika yang bagus itu bisa menyihir. Itu dimiliki oleh Usama. Masuk Ustaz Arifin Badri. Ada apa nih? Anu apa? Dia tonton sebentar. Wah, subhat nih. Mati. Bayangin, itu kami anak Madinah loh. Basic kami pesantren loh. Bisa terpengaruh loh. Apalagi orang awam. Subhanallah. Jangan main-main. Iman ini dijaga, bukan dites. Coba Ipang aku bergaul bubahannya tuh, kalau tidak kamu nasihati, pian yang dinasihatinya. Gak usah sok-sokan. Doakan saja, doakan. Kalau Anda tahu sebagian teman Anda mungkin terkena virus itu, doakan. Karena bisa jadi Anda pian tanpa mengurangi hormat mungkin belum punya kemampuan untuk menyampaikan dengan terterapi seperti Ustaz Abdurrahman Abdurrahim Ayub misalnya, hingga sebagian taubat. Doa. Wallahu a'lam bishawab. Dan luar biasa ya, di Jawa Barat kan sedang banyak bencana ya Allah. Ada tanah longsor, ada gempa. Iya, ada tanah longsor di satu titik, ada gempa di beberapa titik juga. Sampai kemarin juga ada beritanya. Dia membunuh diri, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kamu nanya? Saya ingin bertanya, bolehkah saya meneruskan permintaan tolong dari orang titip pesan untuk mengundang orang lain datang ke acara selamatan dan ulang tahun? Ini dua hal yang berbeda. Kalau selamatan syukuran boleh. Anda bahagia akan sesuatu, Anda keterima di Madinah, Anda bisa dapat porsi haji tahun depan, Anda bisa umroh bulan ini misalnya. Nikmat dari Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Anda ingin membicarakan nikmat Anda, silakan syukuran, selamatan. Bikin makanan, undang orang, itu aja. Enggak perlu kemudian ada ritual tertentu. Harus ada ngajinya, harus ada ceramahnya, ngajinya harus ayat ini, ceramahnya harus isinya itu. Enggak usah. Undang orang, yuk makan sama-sama rame-rame. Saya sedang bersyukur. Boleh, selamatan boleh. Tapi kalau hajian, kata Syekh bin Baz, akan lebih bagus selamatannya itu habis pulang. Karena Anda belum tentu pergi. Iya kan? Sorry, ada korbannya. Sorry. Yang kemarin aja haji furoda 300, 400, 500 juta, ribuan nggak pergi. Subhanallah. Jadi kata Syekh bin Baz, selamatannya, syukurannya setelah pulang saja. Karena udah pergi, pulang. Karena subhanallah, ulun ya waktu di Lombok tahun 96-97 ulun di Lombok, ada orang tua teman ulun itu, dia haji plus disebutkan, oke. Tak taunya kena tipu. Cuman di kampung udah selamatan. Bapaknya ke Jakarta, tak taunya kena tipu. Ini teman ulun sendiri yang cerita. Bahwasanya bapaknya itu waktu itu nggak balik ke Lombok. Dia hitung berapa lama kira-kira orang hajian tinggal di Jakarta. Karena malu. Udah selamatan besar-besaran 7 hari 7 malam. Kenapa tangannya begini ya? 7 hari 7 malam. Enggak ya, paling 2 hari waktu itu. Besar acaranya. Karena orang kaya. Coba Pak. Jadi kalau soal hajian mungkin setelah pulang kata Syekh bin Baz akan lebih baik. Nah ulang tahun, ini. Kalau Anda tidak bisa menasihatinya untuk tidak melaksanakannya, maka Anda jangan menjadi bagian dari melestarikan tasyabbuh ini. Bahagia ya, orang ulang tahun bahagia, tiup lilin padahal umur Anda berkurang. Iya dong, hakikat ulang tahun itu umur Anda memang zahirnya umur Anda bertambah. Hakikatnya Anda hampir mati. Enggak perlu.
Walaupun terkadang itu disamarkan dengan kata-kata milad. Oh ini melet ya, milad. Sama aja ulang tahun, nggak usah. Ulun ya, tetangga-tetangga itu sampai sekarang juga ya. Ketika pindah beberapa kali di Banjar, tetangga-tetangga itu seperti itu. Kalau anaknya ulang tahun itu menyebar undangan. Undangan itu selalu sampai ke kami, tapi tidak pernah kami beritahukan kepada anak. Anak ulun tahu apa itu ulang tahun ketika dia sekolah. Bahwasanya ulang tahun itu dirayakan karena teman-temannya merayakan. Mak, saya kok nggak pernah ada. Emang nggak ada, anak ngapain? Oh, nggak boleh mak, nggak usah, nggak boleh. Bersyukur aja akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur panjang, padahal tentunya hampir mati. Dengan bertakwa, nggak usah gitu-gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda belum bisa untuk memberikan nasihat, minimal Anda bukan orang yang mendukung acara tersebut. Suruh dia undang sendiri. Kawak aja. Undangakan orang kampung apa anakku ulang tahun, undang seorang nyawa. Iya. Karena Anda belum bisa menghalanginya, belum bisa menegakkan hujahnya, ya suruh dia undang sendiri. Tinggal pakai grup RT RW undangan. Oke, aduh. Masih lama Pak, masih santai. Masih 1 jam lagi Pak. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Sadad khilaful, mohon maaf. Insyaallah besok kita lanjutkan habis subuh, dan itu berkaitan tentunya dengan sikap atau mauqif kita seorang muslim terhadap perkara-perkara yang gaib yang ada di sekitar kita. Entah itu dari firman atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.